Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kartini, salah satu mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan memaparkan hasil pemahaman saya mengenai tugas mata kuliah pembelajaran berbasis multimedia yang diampu oleh Bapak Andes Saparandes Asmara SPD MPD. Yang pertama, konsep pemanfaatan media pembelajaran by utilization. Apa itu media? Media digunakan untuk menggambarkan surat kabar lebih dari 2 tahun yang lalu. Saat ini, media memiliki konotasi yang berbeda. Di dalam video yang saya pelajari, terdapat evaluasi dalam pemanfaatan berbagai aplikasi media dalam pengajaran, yang bertujuan pertama, untuk mengidentifikasi penggunaan aplikasi yang berbeda dalam pengajaran. Yang kedua, untuk menguraikan efek dari penggunaan aplikasi media yang berbeda dalam pengajaran. Yang ketiga, untuk mengevaluasi pemanfaatan berbagai aplikasi media dalam pengajaran. Nah, apa sajakah aplikasi media dalam pengajaran yang berbeda? Yang pertama, sosial media. Kumpulan saluran komunikasi online yang didedikasikan untuk memasukkan interaksi, berbagai konten, dan kolaborasi berbasis komunitas. Yang kedua, media visual adalah ekspresi sehari-hari yang digunakan untuk menunjuk hal-hal seperti TV, film, fotografi, lukisan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, media massa merupakan sarana komunikasi utama yang digunakan untuk menjangkau sebagian besar masyarakat luas seperti surat kabar, majalah, televisi, dan internet. Yang keempat, media cetak adalah suatu bentuk periklanan yang menggunakan media cetak fisik seperti majalah dan surat kabar untuk menjangkau konsumen, pelanggan bisnis, dan prospek. Evaluasi dalam pemanfaatan berbagai aplikasi dalam pengajaran memiliki evaluasi positif dan evaluasi negatif. Evaluasi positif yang pertama ini mengembangkan dan meningkatkan tujuan pembelajaran serta meningkatkan interaksi antara guru atau dosen dan peserta didik atau mahasiswa. Yang kedua, perkuliahan dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dengan menggunakan berbagai presentasi multimedia karena disajikan dengan berbagai cara. Yang ketiga, guru atau dosen menemukan cara untuk meningkatkan minat siswa dan memotivasi mereka dengan menggunakan aplikasi multimedia. Yang keempat, guru atau dosen terus mencari cara yang lebih efektif untuk menarik minat siswanya selama proses pembelajaran. Yang kelima, hal ini digunakan untuk menarik perhatian siswa dan membangkitkan minat selama proses pembelajaran. Lalu, evaluasi negatif. Yang pertama, guru atau dosen tidak selalu ada ketika siswa membutuhkan bantuan dari mereka. Sebagai akibatnya, mereka perlu bekerja secara mandiri tanpa bantuan. Yang kedua, aplikasi multimedia untuk tujuan pendidikan yang menyampaikan materi pembelajaran melalui video atau gambar membutuhkan komputer, proyektor, dan perangkat elektronik lainnya, sehingga biaya untuk aplikasi ini bisa sangat mahal. Yang ketiga, dari sudut pandang siswa, ada kekurangan karena keterbatasan seperti membuat e-learning dapat diakses oleh semua siswa. Yang keempat, siswa merasa terisolasi dan tidak didukung oleh guru atau dosen. Materi selanjutnya adalah kelebihan menggunakan media by utilization. Kelebihan dari media adalah hemat dalam waktu, tenaga, dan biaya pengadaannya. Sebaliknya, ketika kita mempersiapkan media yang dirancang secara khusus, akan memakan banyak waktu, tenaga, maupun biaya, karena mendapatkan keandalan dan kesahihannya diperlukan serangkaian kegiatan validasi prototipnya. Kekurangan media pembelajaran by utilization adalah kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan media yang dapat sesuai dengan tujuan atau kebutuhan pembelajaran.
Materi yang selanjutnya adalah teknik dalam pemanfaatan media pembelajaran. Bagaimana sih pemanfaatan berbagai media dalam pembelajaran? Yang pertama, media dapat digunakan di hampir semua disiplin ilmu untuk meningkatkan pembelajaran, baik pembelajaran di dalam kelas maupun pembelajaran di luar kelas. Yang kedua, media bisa berupa klip film, lagu yang Anda dengar di radio, podcast, ceramah, artikel, dan surat kabar. Yang ketiga, media dapat digunakan dalam instruksi langsung, strategi pengajaran pembelajaran aktif, dan proyek siswa. Yang keempat, menggunakan media melibatkan siswa, membantu retensi pengetahuan siswa, memotivasi minat dalam materi pelajaran, dan menggambarkan relevansi banyak konsep. Yang kelima, media dapat digunakan untuk melibatkan siswa dan memfasilitasi strategi pembelajaran aktif yang mendorong pembelajaran lebih dalam. Misalnya, media menyediakan platform yang berguna untuk mengajar dengan kasus pembelajaran kooperatif, pemecahan masalah, dan untuk memberikan kuliah yang lebih interaktif. Yang terakhir adalah contoh bentuk pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama, YouTube. YouTube merupakan suatu website yang menyajikan berbagai video yang memungkinkan untuk pengguna menonton dan mengunggah video. Oleh karena itu, YouTube bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Yang kedua, e-learning. E-learning merupakan salah satu model pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, terutama bagi pengguna barang elektronik. Sekian yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.